Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembahasan soal IPA untuk PP ASPD Provinsi DIY. Di video yang pertama ini, mari kita akan membahas bersama soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Silahkan bagi anak-anak yang belum subscribe, saya minta untuk mensubscribe terlebih dahulu, dan juga silahkan share kepada teman kalian yang membutuhkan, karena akan menjadi amal jariah buat kalian. Yang pertama, soal nomor 1. Perhatikan hasil pengukuran stopwatch yang menunjukkan waktu tempuh pelari Anton dan pelari Andin dengan jarak yang sama. Perhatikan yang ini, diperbesar menjadi ini. Di sini ada yang harus diperhatikan. Yang pertama, jarum yang kecil sebagai jarum menitan dan jarum yang besar sebagai jarum detikan. Nah, jika jarum menitan masih menunjukkan angka di atas 0 atau di sini 30, maka belum bergerak. Kemudian yang baru bergerak adalah jarum yang panjang, berarti ini masih dalam skala detik atau sekon. Di sini berarti menunjukkan skala 16, 17, 18 sekon untuk waktu Anton 18. Kemudian yang kedua, Andin. Di sini jarum yang kecil sudah bergerak 1 skala, berarti sudah 1 menit. Ini 1 menit. Kemudian yang jarum panjang sudah menunjukkan di angka 47 sekon. Sehingga 1 menit itu sama dengan 60 sekon ditambah 47 sekon sama dengan 107 sekon. Maka jawabannya yang benar adalah B. Perhatikan gambar suatu jenis zat cair di dalam wadah berikut. Ketika zat cair dipindahkan seluruhnya dari wadah A ke wadah B, kemudian ke wadah C tanpa ada yang tumpah, maka kondisi zat yang tepat adalah titik-titik. Zat cair memiliki bentuk yang berubah, tetapi volumenya tetap. Sehingga jika zat cair di A ini dipindahkan ke wadah B, maka bentuknya seperti wadah B. Ini salah. Kemudian volumenya tidak berubah, volumenya tetap, maka volumenya sama dengan di wadah A. Oke. Kemudian jika zat cair A dipindahkan ke wadah C, maka ingat bentuknya berubah, bentuknya seperti wadah C, namun volumenya tetap sama seperti di volume A, sama dengan A. Jadi yang ini salah, sehingga jawaban yang benar adalah B. Perhatikan peristiwa berikut ini. 1. Kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. 2. Beras yang ditumbuk menjadi tepung. 3. Singkong dibuat menjadi tape. 4. Kayu dibakar menjadi arang. Peristiwa yang menunjukkan terjadinya perubahan kimia adalah titik-titik. Perubahan kimia adalah cirinya terbentuk zat baru. Perhatikan, yang mana yang terbentuk zat baru? Yang pertama, kayu berubah jadi kursi. Ini hanya berubah bentuk saja. Kursi masih memiliki sifat kayu. Jadi 1 salah. Yang kedua, beras ditumbuk menjadi tepung. Ini hanya berubah ukuran partikelnya saja, namun tidak berubah sifat zat itu. Artinya zatnya masih sama. Jadi yang nomor 2 salah. Sehingga jawaban yang benar adalah D.
perhatikan, singkong menjadi tape adalah fermentasi. Fermentasi. Ini termasuk perubahan kimia. Kemudian kayu dibakar, proses pembakaran juga perubahan kimia. Demikian soal nomor 3. Baik, selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan grafik pemanasan 500 gram es di bawah ini. Diketahui masanya 500 gram. Perhatikan perubahannya. Nah, besar kalori yang diperlukan pada proses A sampai C, kalori dari A sampai C, jika kalori jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalori jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalori lebur es 336.000 Joule per kilogram adalah titik-titik. Maka Ki AC sama dengan Ki dari A ke B ditambah Ki dari B ke C. Kita cari satu persatu. Ki A ke B. Ki dari A ke B sama dengan, lihat A ke B grafiknya naik, maka terjadi kenaikan suhu M kali C kali delta T. Masanya 500 gram sama dengan setengah kilogram dikali C kalori jenis es, karena masih di bawah 0, wujudnya masih berupa es, dimana kalori jenis es 2100 dikali delta T perubahan suhu dari A ke B, dari A negatif 10 sampai B 0, maka perubahan suhunya 10. Hasilnya sama dengan setengah kali 2100 dikali 10 sama dengan 10.500. Kemudian kita cari Ki dari B ke C. Diperhatikan grafiknya mendatar, terjadi perubahan wujud dari es menjadi air atau melebur, sama dengan M massa kali kalori lebur L. Masanya setengah kilogram, L nya kalori lebur es sama dengan 336.000, sehingga hasilnya sama dengan 168.000 Joule. Nah, perhatikan ini kalori dari A ke B, yang ini adalah kalori dari B ke C. Ini dan ini kita jumlahkan, ketemu Ki dari A ke C, sehingga Ki dari A ke C jumlah dari 10.500 ditambah 168.000 Joule sama dengan 178.500. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan tabel hasil pengujian jenis larutan berikut. Ada 5 jenis larutan KLMNO. Diamati, dites dengan uji kertas lakmus biru dan merah. Jenis larutan yang termasuk asam adalah, ingat, asam itu jika diuji menggunakan kertas lakmus akan mengubah warna lakmus biru menjadi merah. Sehingga kita hanya melihat data hasil percobaan itu yang menjadi warna merah. Jadi ini merah, 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 merah. Sehingga jawaban yang benar adalah L, N, dan O. L, N, dan O. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya nomor 6. Perhatikan gambar model molekul di bawah ini. Ada 4 model. Nah, manakah molekul unsur dari gambar di atas? Jadi yang namanya molekul unsur adalah gabungan dari atom-atom yang sejenis. Nah, ini sejenis, sama. Ini juga sejenis. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4. C yang benar. Sedangkan gabungan dari atom yang berbeda jenis ini sama ini adalah molekul senyawa. Soal nomor 7. Dua buah balok diberi gaya seperti pada gambar di bawah ini. Kedua balok bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat.
Jika balok bagian atas diambil, berapakah besar percepatan benda? Dari soal diketahui percepatan A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian F sama dengan, karena di sini ada 3 gaya, maka kita cari resultan gayanya. Yang ke kanan dijumlah 80 ditambah 40, 80 ditambah 40 dikurangi yang ke kiri 60, dikurangi 60 Newton, hasilnya sama dengan 60 Newton ke kanan. Oke. Nah, berdasarkan hukum kedua Newton dirumuskan bahwa percepatan sama dengan sigma F dibagi M. Kita isikan yang sudah diketahui, A-nya 5 sama dengan sigma F-nya 60 dibagi M. 5 sama dengan 60 dibagi M, sehingga masanya sama dengan 60 dibagi 5. Hasilnya jadi masanya sama dengan 60 dibagi 5 sama dengan 12 kg. Nah, kemudian diketahui bahwa setelah itu diambil balok yang bagian atas, berarti dikurangi 2 kg. Maka masanya menjadi 10 kg. Sehingga berapakah percepatan yang terjadi? Percepatannya sama dengan A sama dengan sigma F dibagi M. A sama dengan sigma F-nya tetap 60 dibagi masanya 10. Hasilnya sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya soal nomor 8. Benda bermasa 1,5 kg jatuh dari titik A di atap gedung seperti gambar berikut. Jika energi kinetik di B sebesar 80 Joule, energi kinetik di B 80 Joule, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar energi potensial di titik B sama dengan berapa? Maka energi potensialnya di titik B berapa di sini? Nah, perlu diketahui bahwa besarnya energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B, sehingga kita bisa cari energi mekanik di titik A sama dengan energi potensial di titik A, sama dengan M massa kali G gravitasi kali H ketinggian. Karena di sini energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, dimana energi kinetiknya karena masih di atas belum bergerak mula-mula, maka energi kinetiknya masih 0, maka hanya berupa energi potensialnya saja. Massa 1,5 dikali percepatan gravitasi 10 dikali ketinggiannya adalah 8 meter. Hasilnya sama dengan 120 Joule. Nah, sehingga dari sini kita tahu bahwa energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B, di mana energi mekanik di B sama dengan energi kinetik di B ditambah energi potensial di B. Nah, karena energi mekanik di A 120 Joule, maka energi mekanik di B juga 120 Joule. Energi kinetik di titik B 80 ditambah energi potensial di titik B sama dengan titik-titik, sehingga jawabannya adalah 120 dikurangi 80, itulah hasil dari energi potensial di titik B. Maka energi potensial di titik B sama dengan 40 Joule. Jawaban yang benar adalah C. Berikutnya soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Dari kelima pernyataan ini, fenomena alam akibat dari revolusi bumi ditunjukkan oleh pernyataan nomor titik-titik. Kita cek nomor 1. Matahari terbit dari timur
tenggelam dari barat. Ini terjadi gerak semu harian matahari. Ini karena akibat dari rotasi bumi. Jadi nomor 1 adalah salah. Satu salah. Dan nomor 2, daerah tropis mengenal musim penghujan dan musim kemarau. Terjadi pergantian musim. Ini adalah akibat dari revolusi bumi. Betul ya? Betul. Nomor 3, kita mengalami pergantian siang dan malam setiap hari. Pergantian siang dan malam. Ini karena akibat dari rotasi bumi. Jadi yang nomor 3 salah. Yang keempat, 3 salah. Yang keempat, D pastinya nanti benar. Yang keempat, rasi bintang terlihat berbeda setiap bulan dalam 1 tahun. Nah, jadi ini adalah gerak semu tahunan benda-benda langit. Jadi betul. Kemudian nomor 5, subtropis di musim dingin mengalami siang lebih singkat. Ini adalah peristiwa bedaan lamanya siang dan lamanya malam. Ini juga akibat dari revolusi bumi. Jadi nomor 5 benar. Begitu untuk nomor 9. Untuk nomor 10, perhatikan gambar berikut. Ada 2 anak, Vian sama Andi, bermain jungkat-jungkit. Di mana di sini Vian punya berat 300 Newton, Andi 400 Newton. Keduanya berjarak dari titik tumpu 55 cm Vian dan 50 cm Andi. Kedua anak mencoba mencari keseimbangan dengan cara berikut. Nah, dari cara-cara 1 sampai 4 ini, cara yang tepat untuk menyeimbangkan tuas tersebut ditunjukkan nomor titik-titik. Ingat, tuas ini ada, misalnya ini beban, maka ini lengan beban. Jika ini sebagai kuasa, maka ini lengan kuasa. Maka harusnya adalah W beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Artinya apa? Yang penting ini dikali sini sama dengan sini dikali sini. Dikalikan. Nanti harusnya hasilnya keduanya adalah sama. Kita cek untuk jawaban nomor 1. Vian bergeser 25 cm dan Andi 10 cm, keduanya menjauhi titik tumpu. Kita cek nomor 1 ya. Vian 300 dikali 55 bergeser 25 sama dengan 80 sama dengan Andi bergeser 10, 50 jadi 60 dikali. Jadi ini harus sama. Jadi ini nomor 1 benar ya. Hasilnya sama. Nomor 2, si Vian tetap. Berarti Vian 55 cm kali 300. Dan Andi bergeser 10 cm mendekati titik tumpu. Berarti menjadi 40 kali 400. Salah. Nomor 3, kedua anak menggeser titik tumpu 5 cm mendekati Andi. Jadi yang Vian bertambah 5 jadi 60. Kemudian yang Andi berkurang 5 jadi 45. Kemudian dikalikan. Begitu. Dan nomor 4, kedua anak menggeser titik tumpu 10 cm mendekati Andi. Jadi yang bertambah adalah Vian. Vian bertambah 10 menjadi 65, sedangkan Andi berkurang menjadi 40. Kita isikan gitu. Nah, jadi salah ya. Yang ini tadi nomor 3 tadi benar, sehingga jawabannya adalah 1 dan 3, B yang tepat. Demikian pembahasan soal nomor 1 sampai 10. Terima kasih.
Kita lanjut di video untuk soal berikutnya. Easy go.